Nah, kita bahas ini nih, menarik. Bank Pos banyak yang dibekukan, Kak. Nah, aku sih sebenarnya nggak tahu-tahu banget ya. Cuman aku pernah tanya sama petugas posnya, kenapa kok sekarang banyak akun-akun atau buku-buku rekening yang dibekukan. Nah, dia bilang seperti ini. Yang pertama, karena sekarang banyak kasus penipuan yang jadi korbannya itu adalah TKI. Jadi mereka sekarang itu sangat ketat untuk TKI yang buku tabungannya itu nggak pernah diupdate, uang masuknya berlebihan, atau dipakai untuk jualan online. Nah, ada nggak sih kasusnya yang dia itu nggak jualan online dan dia hanya masukin uang untuk gaji aja tapi tetap dibekukan? Ada, karena dia itu nggak update. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ganti ERC, ganti alamat, ganti nomor telepon, ganti email, kalian harus update ke kantor pos ya. Cara update-nya gimana? Kalian bawa buku tabungan kalian, bawa kartu ATM kalian, bawa incang, bawa ERC sama paspor. Kalian bilang kalau kalian mau ganti alamat misalnya gitu, atau kalian mau perbaharui nomor ERC atau nomor paspor ya. Jadi harus diupdate berkala supaya kalian nggak dibekukan. Dan ini perlu diperhatikan juga nih buat kalian yang punya internet banking. Nah, kalau kalian ganti handphone itu kan harus daftar lagi internet bankingnya. Nah, itu juga harus minta ke kantor pos. Jadi apakah sekarang bank-bank di Taiwan sedang tidak baik? Enggak ya. Jadi baik-baik aja kok, aman-aman aja. Nah, yang penting inget nih teman-teman PMI, jangan pernah fotoin buku rekening kalian, kemudian ada muka kalian dikasih ke orang lain. Terus jangan juga pernah pinjemin nomor rekening kalian buat orang lain, misalnya minta tolong. Contoh, Mbak Elsa, temanku ada nitip uang, aku transfer ke rekening kamu ya, nanti kamu transfer lagi ke aku. Itu jangan mau ya, karena kan kamu nggak kenal sama temennya. Bisa jadi temen kamu itu ada sindikat penipuan. Nah, kalau misalnya kamu membantu dia ya, kamu kan polos-polos nih, kamu bantu dia, tapi ternyata dia itu sindikat penipuan dan dilaporkan ke kantor polisi, maka kamu juga bisa kena, dan makanya itu kamu langsung dibekukan rekeningnya gitu ya. Atau buat PMI yang uang masuk keluar masuknya itu terlalu banyak dan kalian tuh bukan uang gaji ya, atau misalnya orang nitip transfer, atau kalian beli barang jualan online, itu juga bisa ya. Mungkin sekarang belum, tapi akan segera karena sekarang itu pemerintah lagi pengecekan. Nah, buat Mbak PMI yang bukunya itu hanya dimasukin uang gaji, nggak masalah. Kalau kalian udah ubah data, update aja ke kantor posnya. Nggak cuma rekening pos loh, semua rekening. Jadi kalau misalkan punya di bank lain, kalian ada update data, kalian update aja. Dan inget ya, ATM, buku rekening jangan pernah dipinjamkan ke orang, jangan pernah dititipkan ke orang. Nah, kalau misalnya kalian dibekukan dan kalian dapat surat panggilan dari kantor polisi, itu juga nggak usah takut. Selama kalian bisa membuktikan kalian tidak ada hubungan dengan mereka, tenang aja kok, pasti aman. Cuman memang prosesnya itu lebih lama. Tapi biasanya polisi juga ada penerjemah, bisa bantuin kalian gitu. Jadi buat teman-teman di Taiwan, gak usah khawatir nyimpen uang di Taiwan, asalkan uangnya itu halal ya. Dan jangan deh ya demi untung 1.000-2.000 kalian pinjemin buku rekening atau pinjemin ATM, malah nanti jadinya kasus. Karena Taiwan itu semua bisa dilacak ya, beda sama Indonesia. Jadi jangan main-main. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau kalian pengen informasi lebih update, tanyain aja langsung ke kantor posnya. Kalau misalnya buku rekening kalian nggak sengaja dibekukan, kalian juga boleh kok tanya ke kantor posnya kenapa dibekukan. Nah, yang pertama bisa jadi, jadi lanjut lagi kan ya. Nah, yang pertama bisa jadi ada orang yang lapor nih, kalau mereka pernah transfer ke rekening kamu dan ternyata mereka ditipu gitu. Nah, jadi kalian boleh tanya yang bagian mana nih, kenapa kalian dibekukan. Dan itu yang boleh nanya hanya kalian pribadi ya, jadi nggak boleh diwakilin. Jadi hanya pemilik rekening aja yang bisa tanya. Oke, semoga bermanfaat.